Amin. Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Kita tidak boleh merasa sejahtera dengan keadaan di mana kita belum mengalami Allah secara nyata. Tidak boleh merasa sejahtera, saudara. Karena sejahtera kita bukan pada perkara-perkara dunia. Tetapi sejahtera kita adalah ketika seseorang atau kita mengalami Allah secara nyata. Itu baru benar-benar kita merasa sejahtera. Jikalau seseorang belum mengalami Allah secara nyata, jangan merasa sejahtera. Justru kita harus merasa galau, upset, cemas, ikut khawatir, takut kalau belum benar-benar mengalami Dia atau mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan itu jangan tunggu nanti kalau saudara sudah mau menghembuskan nafas, lalu saudara baru mau mengalami Tuhan, atau dengan harap-harap Tuhan menjadi kekasihmu atau menjadi penolong atau menjadi penyelamat. Jangan tunggu nanti, saudara. Justru ketika berada di ujung maut, kita justru H2C, harap-harap cemas. H2C, harap-harap cemas. Jangan sampai saudara kita merasa saat kita berada di ujung kematian lalu Tuhan dengan mudah menjemput kita. Itu saudara butuh latihan, butuh perjuangan mengalami Tuhan. Tidak otomatis. Jadi mengalami Tuhan justru dari hari ini sampai selama-lamanya, saudara. Selama Tuhan masih mengizinkan kita masih menapaki kaki-kaki kita di bumi ini, kita sudah mengalami Dia. Dan ciri orang yang mengalami Tuhan, damai sejahteranya pasti berbeda dengan damai sejahtera yang belum mengalami Tuhan. Dalam segala keadaan yang dialami, tak pergumulan persoalan hidup, sukacitanya tidak berubah. Perburuan mencari Tuhan, kesetiaannya berdoa, menyembah Tuhan, mendengar firman, membaca, merenungkan, itu tidak akan pernah berhenti. Dimanapun dia berada, dia merasa damai sejahtera. Karena damai sejahtera tidak tergantung dari apa yang kita lihat, yang kita raba dan kita rasa. Bahkan yang kita dengar. Karena damai sejahtera itu adalah langsung Tuhan itu sendiri, saudara. Nah, untuk memiliki damai sejahtera ini, seseorang harus berjuang. Bagaimana mempercayai keberadaan Allah di tengah-tengah dunia yang makin fasik ini. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel ketika mereka berada di tengah dunia Babel yang begitu fasik, yang menampilkan Allah-Allah lain, yang menampilkan berhala-berhala dalam bentuk patung-patung. Saudara, mereka tetap mempercayai keberadaan Allah. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego ketika mendapatkan ancaman dari pemerintahan Babelonia, tentunya zaman itu
raja yang berkuasa itu Nebukadnezar, yang telah membuat patungnya sendiri agar dapat disembah. Damai sejahtera mereka tidak hilang, saudara. Apapun risiko yang mereka harus alami, mereka tetap mempercayai keberadaan Allah di tengah-tengah ancaman dan kefasikan dunia. Beranikah kita, saudara, mempercayai Dia? Di tengah-tengah kesulitan ekonomi kita, di tengah keluarga yang mengalami badai, goncangan, saat penyakit kita divonis dokter tidak ada kesembuhan, di saat kita tidak menemukan jodoh, tidak mendapatkan anak dari hasil pernikahan, bisnis yang tidak menentu, beranikah kita mempercayai keberadaannya? Ini sangat ditentukan dari kualitas hidup kita yang kita jalani dari hari ke hari. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus benar-benar mengalami Tuhan. Jumpai Tuhan di ruangan doa pribadimu. Tidak cukup hanya doa setiap pagi melalui streaming yang saya pimpin. Saya di doa pagi ini menjadi mentor saudara, yang terus menstimulasi saudara, merangsang saudara untuk menjumpai Allah. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, bukan Allah orang mati. Kalau Abraham bisa menjumpai Allah, Musa bisa menjumpai Allah, Elia, Yusuf, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Yosua, Elisa, dan banyak tokoh-tokoh yang lain. Allah yang sama kita bisa jumpai. Yang menjadi masalah, saudara malas menjumpai Tuhan. Saudara lebih memilih menjumpai pejabat tinggi dengan berani berkorban menghadap badai, menghadapi kesulitan, menggunakan pesawat pun dengan harga tiket yang mahal, engkau berani menjumpai seorang pejabat. Kalau saudara orang daerah, engkau berani menjumpai pejabat yang ada di istana. Berapapun tiket kau bayar, apalagi kalau mendapatkan perintah. Hujan badai engkau terobos, apalagi kalau pertemuan tersebut betul-betul mendesak. Jangan coba-coba ada penghalang di depan. Kalau dia seorang petinggi di daerah mau menjumpai pejabat tinggi di pusat, apalagi presiden. Dia pakai patwal, pasang rotator dipasang, pakai pengawal untuk mengamankan perjalanannya menuju bandara agar tidak terlambat. Orang berani bayar harga loh, saudara. Nah, kenapa kita tidak lebih gila dari itu menjumpai Allah Maharaja? Karena saudara tidak memandang Dia bernilai. Engkau lebih banyak menjumpai orang-orang yang tidak membuat engkau bertumbuh. Kalau dia banyak uang, engkau jumpai dia. Kalau engkau banyak mendapatkan pujian sanjungan, engkau lebih memilih menjumpai dia daripada engkau menjumpai Tuhan. Nah, ini memang fakta. Saya berbicara dalam nama Tuhan Yesus, bukan saya buat-buat. Karena engkau tidak menjadikan dia sebagai kekayaanmu dan damai sejahteramu. Engkau lebih sejahtera menjumpai manusia daripada menjumpai Allah di ruangan doa. Orang-orang begini suatu hari nanti akan menyesal
telah banyak membuang waktu. Begitu bangun pagi langsung menjumpai handphone. Di mana handphoneku, apa yang harus kulihat? Kalau untuk gunakan doa pagi seperti ini atau membaca renungan harian, tidak masalah saudara. Tapi hanya kamu mau melihat ada postingan apa ya di Facebook, ada postingan apa ya di Instagram, ada kabar apa ya di YouTube, ada berita apa ya. Jumpai Tuhan terlebih dahulu saudaraku. Kalau seseorang mau mendapatkan ilmu yang sakti, dia berani menjumpai makhluk halus yang katanya ada di atas gunung sana, di daerah mana. Dia berani bayar harga berapapun dia berangkat. Kalau dikatakan orang, kamu bisa menjumpai dia 7 malam, 30 hari. Siang malam kamu harus menjumpai dia, baru engkau bisa temui dia. Dia lakukan demi mendapatkan kesaktian. Kalau ada yang mengatakan kalau engkau mau menjumpai, engkau menjadi orang yang sakti, kau temui dia di kuburan jam 12 malam. Di tengah-tengah kesepian. Tidak ada orang di situ, kau jumpai makhluk itu. Kau akan mendapatkan ilmu sakti. Kenapa kita tidak menjumpai Allah Maharaja? Yang pemilik jagat raya ini saudara. Tolong ya saudara, please deh. Saya kadang-kadang seperti pengemis mendorong saudara, ayo temui Tuhan. Kalau saya sudah naik lebih tinggi jauh dari saudara, saya sudah sulit mengikuti. Sama seperti Pak Eras yang sudah jauh. Lalu orang baru mau masuk, mereka berkata sesat. Kamu dia sudah berada di dalam, apalagi sudah ada di ruang Maha Kudus. Kita masih di halaman loh saudara. Mau masuk ke ruang kudus, tembus di situ tidak mudah. Nanti saudara tidak bisa mendampingi orang begini. Sudah terlanjur duniawi saudara. Maka Anda mulai mengatakan, sesatlah. Orang-orang begini mulai mengatakan sesat. Karena mereka masih ribut di halaman. Nah, orang-orang yang terus berjuang dengan Tuhan setiap hari, ada di ruangan doa dan setiap hari hidup suci, tidak mau berbuat salah. Bagaimana mungkin sama levelnya? Tidak mungkin saudaraku. Makanya saya mendorong saudara, menstimulasi, merangsang saudara. Cari Tuhan. Bahaya saudara kalau sampai saudara tidak menjadikan dia sebagai damai sejahteramu. Mengerikan. Ya. Jangan buang waktu dengan sia-sia. Jumpai Allah. Demi Tuhan Allah yang hidup. Dia hidup. Dia hidup saudara. Jangan meragukan kehadirannya. Saudara yang harus benar-benar menimbulkan rasa haus. Aku lapar akan Engkau Tuhan. Tapi yang kau jumpai setiap hari gadgetmu, yang kamu jumpai orang-orang yang tidak takut akan Allah, komunitas-komunitas yang hanya mempercakapkan yang tidak penting. Lebih banyak kamu berada di kafe, berada di tempat-tempat yang hiburan, yang merasa engkau terhibur. Bagaimana kau bisa menjumpai Allah? Ya saudara, ini menjadi pesan Tuhan. Ibadah kita jam 10 pagi saudara, juga disertai dengan perjamuan kudus.